Jumpa lagi di TV. Ya, iQOO Z7X. Ya, smartphone ini dibawa oleh iQOO secara resmi ke Indonesia di awal bulan April 2023 bersamaan dengan iQOO Z7 atau Z7. Ya, iQOO membawa langsung dua smartphone baru mereka dan dua-duanya menarik. Yang satu ini diposisikan untuk mengisi kelas harga sekitar 3 jutaan. Tentunya tetap dengan tujuan menawarkan performa tinggi atau kemampuan spesial lah di kelas harganya ya. Yang satu ini pakai SoC Snapdragon 695, RAM 8GB, layar 120Hz, baterai. Nah, ini yang menarik. Baterai 6000 mAh dengan charger 80W flash charge. Oke, langsung aja kita bedah yang satu ini. Ya, iQOO Z7 yang udah pernah kita review, nah itu bener-bener bisa bilang itu monster performa untuk kelas harganya di kisaran 4 jutaan ya. Lalu kalau Z7X ini gimana? Apa dia juga mantap sekali di kelas 3 jutaan? Oke, kita mulai aja bahas yang satu ini, mulai dari paket penjualannya. Tentunya di dalamnya ada unit smartphone, lalu ada chargernya. Ada dong chargernya, 80W flash charge tersedia dalam paket penjualan. Dan kemudian USB Type-C ada juga di sini. Ada soft case juga, ada screen protector yang langsung terpasang di layar smartphone, lalu ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Jadi ya masih lumayan lengkap lah paket penjualannya ya. Untuk desainnya ini sekilas mirip sekali dengan iQOO Z7. Ya, bodi belakangnya, framenya, area kamera mirip banget dengan Z7 ya. Bodi belakangnya itu curve di sisi kiri dan kanan, sementara layarnya itu flat. Opsi warnanya ada yang tropical blue dan ada metallic gray. Jadi kalau untuk varian metallic gray ini yang kita pakai nih untuk pengujian. Sepintas akan susah membedakan ini dengan iQOO Z7 yang punya varian warna yang sama. Nah, untuk dimensi, tingginya 164,63 mm, lebar 75,8 mm dan ketebalan 9,10 mm. Bobotnya di kisaran 205 gram. Smartphone ini memang terbilang cukup tebal ya dan relatif berat, tapi ya wajar karena baterainya yang 6000 mAh. Nah, di sisi kanan kita lihat ada tombol power sekaligus untuk fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon, ada SIM tray hybrid ya. Ini untuk 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD. Untuk micro SD-nya ini support sampai dengan 1 TB. Di kiri ini kosong bersih. Di bawah ada colokan untuk audio jack 3,5 mm. Ada mikrofon lagi dan ada USB Type-C serta ada speaker. Ya, speakernya ini single aja di sini ya, beda sama iQOO Z7 yang pakai dual speaker. Untuk kualitas suaranya ya cukupan lah untuk kelas harganya, nggak yang luar biasa hebat banget tapi ya nggak yang cempreng jelek juga gitu. Sementara untuk volumenya terbilang lantang ya. Bahkan ada audio booster mode yang bisa memberikan volume suara sampai 150%. Sayangnya nih, semakin tinggi volumenya, kualitas suara yang dihasilkan tuh rasanya agak kurang aja ya. Jadi ya nggak usah di-booster-booster lah ya, normal aja udah oke. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,64 inci IPS, resolusinya Full HD+, 2388x1080 pixel, refresh rate-nya sampai dengan 120Hz. Ini bisa dirasakan di home screen, app drawer, menu setting, dan beberapa aplikasi yang lain. Nah, smartphone ini menawarkan adaptive refresh rate, jadi setelah beberapa detik tidak ada aktivitas di layar, refresh rate-nya seharusnya turun secara otomatis ke 60Hz. Ini berlaku bukan saat refresh rate diatur ke smart switch saja ya. Saat diatur ke 120 atau 90Hz, refresh rate layar ini kelihatannya tetap bisa turun ke 60Hz. Nah, untuk brightness saat diuji untuk penggunaan dalam ruangan, brightness itu bisa mencapai 440 nits. Memang ini bukan angka yang bisa dikatakan tinggi, sekedar mencukupi aja lah ya. Jadi mirip-mirip lah sama yang Z7. Nah, untuk color gamut, hasil pengujian untuk mode standar, bright, dan pro itu bisa dilihat di tabel yang satu ini ya. Nah, secara umum ini udah sesuai dengan klaim dari iQOO. Color gamut layar dari smartphone ini emang sudah bisa mendekati 100% DCI-P3. Nah, kemudian kita lihat di sini di bezel atas layar ada earpiece-nya, lalu ada juga di sini kamera depan 8 megapiksel f2.0, perekaman videonya sampai dengan 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, ini adalah kamera utamanya, 50 megapiksel main kamera f1.8, autofocus tentunya ya. Lalu kemudian ada kamera bonus 2 megapiksel bukannya f2.4 dan ada dual LED flash. Untuk perekaman videonya, kamera utamanya ini sampai dengan 1080p 60 fps. Jadi kayaknya ini satu-satunya yang pernah kami uji untuk 695 yang kameranya ada yang bisa nyampe 1080p 60 fps. Akhirnya
Nah, lalu untuk slow motion itu sampai dengan 720p 120 fps. Untuk fitur-fitur ada night mode, micro movie, ada panorama 50 megapiksel foto, ada pro mode, tapi ini pro mode-nya hanya untuk foto ya. Kemudian ada dual view video, ada live foto, dan ada double exposure, lalu ada banyak lagi lah di sini. Nah, kita masuk lihat untuk SoC-nya. Dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. Spesifikasi yang ini udah pernah kita bahas berulang kali, jadi kayaknya nggak perlu dibahas lebih dalam lagi ya. Untuk RAM dan storage, itu ada varian yang 8128 dan ada yang 8256. Untuk RAM-nya pakai LPDDR4X, sementara storage-nya tentunya sudah pakai UFS 2.2, jadi lumayan kencang. Ada fitur extended RAM sampai 8GB untuk kedua varian. Nah, untuk sistem pendingin dia pakai 5 layer liquid cooling katanya nih ya. Ini total areanya ini kurang lebih sekitar 19.180 mm persegi. Nah, cukup luas ya harusnya, tapi nanti kita lihat ya apakah beneran efektif. Nah, untuk baterai tadi kita bahas dia pakai 6.000 mAh dan chargernya 80 watt flash charge. Untuk sensor ada accelerometer, ada gyro. Wah, tentu ada gyro di sini ya. Ada proximity sensor, ada light sensor, ada e-compass dan lain-lain. Jadi udah cukup lengkap. Untuk konektivitas tentunya udah 5G, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Ya kan namanya pakai Snapdragon 695 5G. Untuk Wi-Fi dia pakai Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5.1 dan dia punya NFC. Ini adalah NFC multifunction, jadi bisa untuk emulasi akses card. USB bisa pakai OTG, bisa dong dipakai buat OTG ya, bisa. Untuk sistem keamanan, fingerprint tadi udah dibahas, lalu dia juga punya face unlock. Untuk OS dia pakai Vantage OS 13 dengan basis Android 13 ya. Untuk update Android kemungkinan besar sama dengan tawaran untuk iQOO Z7, yaitu 2 kali update versi Android dengan security update sampai dengan 3 tahun. Nah, untuk iQOO Z7X ini juga disertai dengan layanan ekstra seperti Global Search dan Lock Screen Poster. Kalau tidak dibutuhkan, jangan lupa untuk menonaktifkan layanan ekstra tersebut ya saat setup awal. Nah, ada juga beberapa aplikasi yang turut disertakan dalam Vantage OS 13 di smartphone ini yang kalau kalian nggak butuh aplikasi itu, ya di-uninstall aja ya. Nah, kemudian perhatikan ya, saat membuka V-App Store, perhatikan banget ada rekomendasi aplikasi yang terbilang cukup banyak dan bisa saja semua diinstal kalau misalnya kita asal oke atau next aja. Jadi dipilih yang benar. Oke, kita lanjut ke benchmarknya ya. Nah, kita ada mode performa khas iQOO, Monster Mode, itu ada di sini. Tapi saat kami coba, hasil benchmark yang kami dapat itu terbilang sama aja di mode balance atau Monster Mode ini. Jadi untuk hasil benchmark, kita semuanya pakai hasil dari Monster Mode aja. Kita lihat dulu Antutu 9, hasilnya adalah 400 ribuan di sini. Wah, lumayan ya. Untuk Geekbench 5, single core di 675, multicore di 1978. Untuk CPU throttling test tanpa kipas, throttlingnya sampai 78% dalam tes sampai 30 menit. Sementara dengan kipas, dia throttling hanya ke sekitar 86% saja. Sayangnya masih belum bisa dapat di atas 90% di sini. Nah, lanjut untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1, grafik skornya adalah 2824. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, itu pakai Monster Mode ya, tanpa kipas. Base skornya di 1206 dengan lowest score di 1199. Di sini stability-nya adalah 99,4%. Jadi kalau GPU digenjot, nggak ada masalah di sini ya. Oke, kita lanjut ke GFX Bench. Manhattan 3.1 1080p off screen dia dapat 34 fps. Car Chase 1080p off screen dia dapat 20 fps. Nah, itu semua benchmark sintetik. Nah, sekarang kita coba gamingnya beneran gimana. Nah, kita lihat dulu ya. Call of Duty Mobile. Setting frame rate-nya max atau 60 fps bisa dipakai dengan setting kualitas graphics high. Sayangnya di setting ini frame rate-nya masih belum bisa bener-bener rata di 60 fps. Masih ada penurunan sampai sekitar 50 frame per second. Kadang bisa sedikit di bawah itu, terutama kalau ada battle dengan beberapa musuh sekaligus di satu waktu yang bersamaan. Memang frame rate yang dapat masih belum tinggi-tinggi amat karena frame rate masih belum bisa stabil, jadi agak sedikit kurang nyaman aja. Tapi udah lumayan oke lah ya. Saran kami, kalau mau main pakai game yang satu ini, turunkan aja ke setting medium. Jadi frame rate-nya akan bisa stabil di 60 fps. Kita lanjut ke Mobile Legends. Di sini sayangnya setting frame rate ya cuma nyampe 60 fps aja. Kita coba mainkan game ini setting Ultra HD Shadow On dan frame rate-nya ya stabil di 60 frame per second. Nggak ada masalah. Kita main 3 match berturut-turut dengan durasi sekitar setengah jam. Frame rate-nya ya tetap aja nempel di 60 fps ya, bahkan sampai match yang terakhir dimainkan pun ya. Jadi kalau untuk game ini mumpunilah, nggak ada masalah. Sayangnya nggak kebuka tuh 120 fps-nya atau paling nggak belum terbuka.
Lanjut ke PUBG Mobile. Di game ini setting frame rate yang terbuka itu sayangnya cuma ultra ya, cuma 40 fps. Jadi ya udahlah ya, nggak usah terlalu banyak dibahas. Kalau cuma 40 fps udah pasti tercapai. Terlalu ringan. Sekarang kita lihat Subway Surfer. Di game ini kita coba trik yang sama dengan di iQOO Z7, yaitu mengatur manual layar ke 120 Hz. Nah, di sini ternyata efektif juga ya, bisa dapat sampai 120 Hz jadi 120 fps kurang lebih di sini. Nah, enak nih, mainnya lancar banget. Sekarang kita lanjut ke Genshin Impact. Kita coba dulu tanpa kipas dengan setting lowest 60. Di menit-menit awal pengujian kita bisa dapat frame rate di kisaran 36 sampai 48 fps. Sesekali bisa turun ke kisaran 35 sampai 42 fps kalau lagi ada battle. Mendekati 10 menit frame rate jadi di kisaran 35 sampai 42 fps saat hanya ngiterin map doang, jalan-jalan doang. Dan di kisaran 32 sampai 39 fps kalau lagi battle. Hanya sekali aja frame rate bisa naik ke kisaran awal yang tadi ya, tapi dia nggak bertahan lama di situ. Lalu mendekati akhir pengujian setengah jam, frame rate sedikit turun lagi ke kisaran 32 sampai 40 fps. Dan saat ada battle bisa jadi dia cuma sekitar 28 sampai 35 fps aja. Untungnya begitu battle selesai, frame rate-nya langsung ke kisaran di atas 30 fps lagi ya. Nah, rata-rata frame rate di pengujian tanpa kipas selama 30 menit ini kita dapat skor sekitar 39 frame per second. Oke, setelah 30 menit kita coba ukur suhu permukaan smartphone. Di sisi depan, titik terpanas terlihat terpusat di area kanan kamera selfie. Suhunya hanya sekitar 38 sampai 39 derajat Celcius saja. Sementara untuk area lain itu di bawah 37 derajat Celcius. Di sisi belakang kita lihat suhu tertinggi ada di sekitar modul kamera dan suhunya juga sekitar 38 sampai 39 derajat Celcius. Area di samping modul kamera suhunya di kisaran 37 derajat Celcius. Sementara area tengah dan bawah itu bahkan di bawah 36 derajat Celcius saja. Oke, sekarang mari kita coba pakai kipas. Kita pasang fan gripnya ya, masih dengan setting lowest 60 fps. Dan hasilnya di awal kita bisa dapat frame rate di kisaran 40 sampai 50 fps. Kalau ada battle itu frame rate-nya masih bisa 38 sampai 45 fps. Setelah 5 menit frame rate-nya stabil di kisaran 36 sampai 47 fps dengan pada saat ada battle di 36 sampai 40 fps. Hanya sedikit lebih tinggi daripada tanpa kipas. Mendekati 30 menit frame rate-nya sebenarnya masih bisa dipertahankan di kisaran serupa, tapi kadang frame rate-nya bisa lebih banyak di kisaran 36 sampai 40 frame per second. Lalu dia bisa kembali lagi ke kisaran 36 sampai 47 fps setelah beberapa saat. Kemungkinan itu terjadi tadi karena suhunya sedikit meningkat, tapi karena ada kipas yang membantu melepas panas, suhunya bisa balik lagi jadi frame rate-nya bisa normal lagi, bisa kencang lagi ya. Nah, kalau rata-ratanya pada saat kita pakai kipas ini meningkat dari 39 tadi ke 43 fps selama pengujian 30 menit. Jadi di sini bisa dilihat ya pada saat kita pakai kipas, frame rate-nya itu nggak tembus di bawah 30 fps. Jadi ini relatif lebih nyaman untuk dimainkan. Nah, kalau untuk ranking bisa dibilang tanpa dan dengan kipas kurang lebih mirip ya, sekitar C lah. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada iQOO Z7X nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Dan yang lagi teman-teman dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Kurang lebih untuk perekaman video hasil suaranya seperti ini ya. Terutama untuk kalian mau vlogging, pengen presentasi, itu hasilnya seperti ini. Ini adalah contoh Full HD 60, hasilnya seperti ini. Satu-satunya HP dengan Snapdragon 695 yang bisa Full HD 60. Jarang ada yang bisa. Oke, ini adalah perekaman video kamera selfie-nya di kondisi malam hari. Hasilnya seperti ini. Oh, dia frame drop ya. Jadi nggak terlalu mulus videonya. Oke, ini adalah video kamera utamanya.
Di kondisi malam hari hasilnya seperti ini. Videonya goyang. Dan seperti smartphone dengan Snapdragon 695 pada umumnya, noise-nya mantap. Beuh. Oke, kamera udah, sekarang kita lanjut ke pengujian baterai. Local video playback 1080p. Saat pertama kali kami coba, kita dapat hasil cuma sekitar 18 jam aja. 18 jam ini terlalu singkat untuk baterai 6000 mAh. Tapi ternyata di situ layarnya bisa nyangkut di 120 Hz kalau disetting di Smart Switch. Jadi kita coba ulang lagi tesnya dengan refresh rate-nya di set manual ke 60 Hz. Nah, di sini kita dapat skor yang luar biasa, 28 jam 33 menit. Mantap bener ya. Nah, untungnya nih setelah ada update software lagi setelah pengujian kami, kita bisa melihat bahwa saat menggunakan setting Smart Switch ya, refresh rate-nya sekarang sudah bisa otomatis turun ke 60 Hz saat kita pakai video player yang sama. Jadi hasil tesnya kalau kita ulang lagi ya, kita akan tetap dapat kisaran 28 jam. Ini contoh di mana kalau ada update, di-update aja ya. Karena bisa jadi ada hal-hal kecil yang diperbaiki di sana-sini. Nah, di iQOO ini kayaknya perbaikannya cukup cepat sih. Dan hasilnya baterai 6000-nya benar-benar berasa di sini. Nah, oke. Untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non-HDR selama 30 menit, baterai berkurang 3%. Sementara untuk main TikTok selama 30 menit swipe-swipe ya, baterainya juga berkurang sekitar 3%. Lalu untuk Genshin Impact, baterai berkurang di kisaran 8-9% di setting lowest 60 selama 30 menit, baik dengan ataupun tanpa kipas, karena ya frame rate-nya nggak terlalu jauh beda. Oke, sekarang kita lihat chargingnya ya. Dari 1% sampai 50% dia bisa tercapai dalam 26 menit saja. Ini lumayan kencang ya. Nah, kalau sampai full dia butuh waktu 1 jam 12 menit. Ini hasil yang nggak begitu hebat menurut kami, tapi sudah lumayan oke lah. Nah, lanjut lagi pengujiannya dengan Netflix. Sudah dapatkan, dia dapat Widefine L1 ya. Ini udah dukung streaming sampai dengan Full HD, tapi nggak ada dukungan untuk HDR di sini. Untuk YouTube streamingnya hanya sampai 1080p 60 fps aja tanpa HDR. Untuk haptic feedback secara standar di keyboard bawaan, vibrasinya hampir tidak terasa, walaupun saat dicek di setting ya, ternyata vibrasinya aktif. Nah, saat kami coba atur sampai vibrasinya terasa, getaran dihasilkan tuh terasa agak panjang gitu, nggak segitu presisinya di sini. Jadi kalian harus bereksperimen sendiri dan tentukan apakah akan dipakai atau nggak dipakai di sini. Nah, untuk WiFi sharing bagaimana? Ini bisa ya melalui menu WiFi hotspot yang standarnya aja. Oke, untuk harga bisa dilihat di sini 8128 kisarannya 3.299.000, sementara yang 8256 sekitar 3.699.000. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia hanya punya single kamera utama aja dengan satu kamera bonus untuk sistem kamera utamanya ini ya. Lalu, brightness layarnya ini nggak hebat-hebat amat. Kalau di luar kena matahari ya dia jadi pas-pasan lah ya. Masih bisa dipakai tapi pas-pasan. Kalau untuk indoor sih nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Lalu refresh rate-nya 120 Hz, tapi beberapa game bisa nggak support ya. Tapi tentunya ini bisa jadi tergantung pada update-nya juga. Nah, kemudian kamera selfie-nya ini belum support perekaman video 1080p 60 fps. Kemudian belum punya dual speaker ya, dan nggak ada infrared blaster seperti di iQOO Z7. Lalu SIM tray-nya hybrid. Jadi kalau kalian butuh pakai dual SIM, ya dipikir dulu kalau mau ngambil 128, apakah cukup 128 GB saja? Dari sisi kelebihannya, nah ya jelas baterainya besar, 6000 mAh ya. Daya tahan baterainya juga sangat baik setelah update ya. Dan dia menawarkan RAM yang besar, 8 GB, dan storage-nya juga bisa besar sampai 256 GB. Lalu udah 5G, masih ada audio jack-nya. Kemampuan kamera juga terbilang relatif baik untuk smartphone yang pakai Snapdragon 695.
Masih ada opsi perekaman video 1080p 60fps untuk kamera utama. Ini kita susah temui di smartphone yang pakai Snapdragon 695. Kemudian untuk performa ini emang bukan yang terbaik di kelas 3 jutaan, tapi udah cukup lah untuk main game. Bahkan untuk Genshin Impact di lowest 60 udah lumayan lah. Lalu OS, dia udah pakai basis Android 13. Paket penjualan juga masih lengkap, charger, casing, screen protector masih ada di sini. Ya, iQOO Z7X ini memang bukan monster performa seperti saudaranya yang Z7 untuk kelas harganya ya. Tapi bukan berarti smartphone ini nggak layak disebut sebagai monster, karena hal yang menarik di sini adalah baterainya. Baterainya ternyata monster juga ya. Ya, smartphone ini bukan cuma nawarin baterai yang kapasitas besar aja, tapi iQOO juga menghadirkan optimalisasi yang terbilang baik. Jadi daya tahannya oke di sini. Jadi seharusnya kalau review ini selesai sebelum rekomendasi kami, harusnya yang satu ini masuk ke dalam rekomendasi di kelas 3 jutaan. Dengan alasan daya tahan baterainya yang bagus banget. Ya, jadi kalau memang daya tahan baterai adalah yang dicari di sebuah smartphone kelas 3 jutaan, tapi ingin juga punya performa yang all-rounder dan terbilang cukup memadai, si iQOO Z7X ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.